Oke, kita lanjut ke bab 9. Tapi kayaknya nih pada serius-serius banget, jadi kita coba lemaskan dulu kali ya kakak-kakak ya. Kita lemaskan, karena ini di bab 9 memang topiknya sangat berat. Judulnya adalah menjadi orang tua. Boleh angkat tangannya dulu yang sudah menjadi orang tua? Orang tua ya, orang tua. Oke, kakak-kakak di Zoom juga boleh. Oke, mungkin teman-teman di Zoom yang mau angkat tangan juga yang sudah menjadi orang tua boleh ya, kakak-kakak. Nah, di sini banyak banget prinsip-prinsip bagi yang belum menjadi orang tua. Mungkin bisa didengarkan juga prinsip-prinsipnya apa sih sebenarnya dari filosofi teras. Tadi nyambung juga, saya di bab 9 ini nemuin ada stoicisme ya. Ini apa sih? Soalnya nggak dari bab 1 kan ya bacanya, ternyata filosofi teras itu stoicisme ya tadi ya. Ya bener kan stoicisme. Nah, oke. Nggak apa-apa kan, udah agak-agak ini kan ringan ya. Nah, yang pertama itu jadi kita hidup selaras dengan alam, berarti juga kita hidup menggunakan nalar dan rasio kita. Jadi orang tua itu bisa membantu anak membangun kebiasaan ini. Let's say contohnya anak kecil apalagi yang usianya 2-3 tahun, dia itu sangat sering bertanya kenapa. Amira, ini anakku Amira ya. Amira, kita sekolah ya. Kenapa mah? Iya, karena Amira harus nanti main sama teman-teman di sana, bersosialisasi. Emang kenapa? Oke, terus ditanya-tanya kenapa sampai dia paham gitu. Itu adalah prinsip pertama. Terus kemudian yang kedua adalah anak itu bisa diajarkan dikotomi kendali dalam menghadapi peristiwa hidup ternyata dengan teladan dari orang tua. Jadi kalau misalkan nih dia lagi pengen A, tapi ternyata dia lagi pengen main keluar, tapi ada hujan. Nah, gimana caranya dia itu tidak menyalahkan, ini gara-gara hujan, tapi dia cuma bilang adalah, oh iya ini hujan, jadi kita bisa apa ya? Nah, dikotomi kendali terkait dengan hal-hal tersebut itu jadi bisa menumbuhkan growth mindset pada anak kita. Jadi jangan fix mindset. Kalau misalkan kita terus-terusan dengan fix mindset, oh iya ini A karena B gitu, tapi kita tidak melihat peluang-peluang yang ada lagi gitu teman-teman. Terus kemudian yang ketiga adalah prinsipnya dikotomi kendali bagi orang tua. Nah, jadi bagi orang tua dikotomi kendali ini, kita kan pasti pengen ya sebagai seorang tua anak kita pengen jadi apa gitu udah gede. Tapi ternyata anak kita juga mungkin punya sesuatu yang mereka inginkan. Jadi ketika kita sebagai orang tua kita bisa bertanya kepada teman-teman kepada anak-anak kita gitu nantinya, mereka sukanya apa, hobinya apa. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita sehingga dia tidak tulus untuk menjalankan hal tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah dalam filosofi teras ini laki-laki, anak laki-laki maupun perempuan dia harus memiliki knowledge atau anugerah nalar yang sama dan sejajar. Jadi memang pendidikan yang kita berikan nanti untuk anak laki-laki kita ataupun perempuan itu harus sama rata gitu ya. Jadi jangan sampai terkait dengan kayaknya perempuan itu harus belajar jadi ibu rumah tangga aja, nggak seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menambahkan knowledge pada anak-anak kita. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya anak bersosialisasi. Oke, mungkin di masa pandemi banyak banget anak-anak yang usia 2-3 tahun yang lagi emas-emasnya itu untuk bersosialisasi tapi terhambat gitu. Nah, kayaknya kita memang harus memberikan ruang sosialisasi untuk meningkatkan interpersonal skills-nya dari anak-anak kita gitu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah, sebentar ya, lihat intisari dulu. Melatih anak menghadapi perilaku buruk secara sehat dan rasional, termasuk juga teladan orang tua. Jadi contoh, misalkan ada suatu ketika anak kita itu dibully pada saat lagi di sekolah. Jadi ada contohnya kayak gini, Pam, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet. Nah, bagi orang tua kita tuh jangan langsung menyalahkan anak yang mengatakan anak kita seperti itu, tapi kita nanya, menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet nggak? Mau papa cariin foto monyet nggak? Jadi kita lebih ngarahin anak kita secara rasional gitu teman-teman. Terus kemudian selanjutnya adalah kalau misalkan bagaimana menghadapi duka kehilangan anak gitu ya, seorang anak, stoicisme itu mengajarkan berduka yang terkendali nalar. Kalau misalkan Mas Irwan sering nerangin sih, kalau kamu marah gitu San, bilang aja kamu marah, rasakan perasaan itu. Jadi di buku ini ternyata juga diceritakan seperti itu. Kalau kita lagi bersedih ya udah, kita sadari aja kita lagi sedih. Tapi setelah itu what's next?
Jadi jangan terlalu lama-lama bersedihnya gitu. Semoga ini bisa menjadi bahan sebagai menjadi orang tua yang baik ya teman-teman. Oke. Ada orang tua di rumah, jadi orang tua di rumah, tapi juga jadi orang tua di kantor. Oh iya betul. Oh iya betul. Ada orang tua yang di rumah dan ada orang tua yang di kantor ya. Bapak Miftah ya Pak. Seperti Bapak Miftah kan di kantor. Anak-anaknya banyak. Anak-anakku udah gede kan. Di kantor banyak banget. Oke, ya. Oke. Bab 11 tentang kematian.